Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Tita Kamila, tentunya dalam acara podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah Sobat Hijau, semoga teman-teman di luar sana yang sedang beraktivitas selalu dalam kondisi sehat walafiat, even di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya Sobat Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Kemitraan Lingkungan melakukan kegiatan di awal tahun 2022 ini, yaitu Festival Pesona Kopi Agroforestry. Nah kali ini kita mendatangkan narasumber yang akan memberikan informasi terhadap kita apa sih yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan pada event Kopi Agroforestry dalam Festival Pesona. Nah, hari ini langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Langsung hadir Bapak Bambang Supriyanto selaku Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Selamat datang Bapak. Selamat sore. Bapak ini udah 2 kali hadir di podcast Ngopi Sore. Kita ketemu lagi Bapak. Baik. Kemudian datang juga Bapak Ade Alawi selaku Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia. Selamat datang Bapak. Selamat sore, apa kabar? Mbak Dita. Baik, alhamdulillah. Ya. Sobat Hijau, PSKL melaksanakan kegiatan Festival Pesona tidak hanya sendiri, tetapi kolaborasi juga dengan media Indonesia. Maka dari itu kita akan mendengarkan kenapa sih PSKL kolaborasi dengan media Indonesia. Langsung saja saya langsung ke Mbak Bambang. Bisa mungkin menjelaskan kepada Sobat Hijau kenapa sih tahun ini mengambil tema kopi agroforestry? Baik, jadi yang pertama untuk meningkatkan kualitas petani kopi kita nggak bisa kerja sendiri. Ya. Nah, kerjanya itu selain dengan antar KL yang lain, juga dengan LSM, CSO, akademisi, dan yang paling penting adalah media. Gitu ya. Betul. Ya, media itu yang paling tidak bisa menyebarluaskan mengenai program dan juga untuk peningkatan kualitas tersebut. Jadi festival ini kan punya tujuan paling enggak 4 ya Pak. Ya. Yang pertama kita ingin memberi slot ruang untuk petani-petani kopi agroforestry untuk memamerkan hasil. Betul. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua kita ingin mengkampanyekan mengenai kopi agroforestry ini tidak hanya untuk kalangan tua seperti saya, tetapi juga untuk muda, termasuk gender. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ada apa namanya lomba-lomba, ya lomba-lomba tadi yang baru saja diumumkan, ada 700 peserta untuk puisi, kemudian banyak untuk yang mengirimkan untuk video, kemudian dari narasumber antar KL dan sebagainya itu dengan sunset, menunggu sunset, kemudian ada talk show, ada seminar-seminar, itu adalah bentuk campaign kita. Tujuannya adalah kopi agroforestry, petaninya bagus, sosialnya juga bagus, kemudian ekologinya juga bagus gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana kita mendongkrak pemasaran kopi agroforestry. Kita tahu bahwa yang gold, yang orientasi ekspor baru 1%, yang orientasi nasional baru 7%. Sedangkan yang pada umumnya itu di level yang silver gitu, yang di pasar lokal. Yeah. Nah, buyer made seller tadi, kemudian dihadiri oleh 39 KUP perwakilan, kemudian ada yang pembelinya juga. Pembelinya ada 29 ya tadi, 29. Dan ada kesepakatan yang kita dapatkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu adalah di dalam konteks pentahelix gitu. Jadi sebetulnya karena social forestry itu nggak bisa dikerjain sendiri, kerja bareng, kolaborasi. Betul. Ya, kolaborasi. Kita punya tujuan sama sih, bagaimana menjadikan kopi itu menjadi budaya gitu ya, budaya penting. Tadi puisi itu adalah salah satunya gitu ya.
kecintaan melalui budaya. Kesannya. Ya, itu barangkali 4 hal tadi saya pikir semuanya sudah tercapai Pak ya, dengan baik ya. Kita laksanakan dengan antusias, kegembiraan, walaupun tetap waspada dengan COVID-19 itu. Iya, karena kita tahu ya Pak, era sekarang itu eranya bukan lagi era kompetisi tetapi kolaborasi. Iya, Ya, betul. dengan hasil-hasil perhutanan sosial ini diharapkan dengan event pesona ini semoga hasil-hasil kopi khususnya itu bisa dikenal lagi di mata nggak hanya di nasional tetapi juga internasional. Nah, kalau dari media Indonesia sendiri sih Pak, kenapa sih pengen berkolaborasi dengan PSKL di event festival pesona ini? Ya, perlu kami jelaskan Mbak Tita, ini adalah event yang kelima. Dari 5 event inilah yang paling besar. Iya. Yang paling besar karena memang cita-cita kami bagaimana kemudian festival kopi ini menjadi lebih bergema. Menjadi lebih bergema, kemudian juga melibatkan banyak usaha-usahawan, kemudian petani-petani. Dan kami menyadari bahwa perhutanan sosial PSKL di bawah pimpinan Pak Bambang Supriyanto ini memiliki binaan-binaan petani kopi. Nah, kami menginginkan bahwa bagaimana yang kami hadirkan ini tidak hanya sebagian saja Jawa misalnya, tetapi ketika kami mengetahui bahwa perhutanan sosial ini banyak membina para petani kopi mulai dari Sabang sampai Merauke, kami ini memang ingin kami tampilkan seperti itu. Bagaimana ini bisa lebih besar lagi, sehingga kemudian ketika lebih besar lagi maka manfaatnya juga akan lebih besar lagi untuk masyarakat. Nah, sebuah media itu tidak hanya berfungsi pemberitaan, tapi juga jauh lebih besar lagi bahwa sebuah media itu adalah harus mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu adalah kami hadirkan, kami angkat para petani kopi dari seluruh Indonesia, di mana kita tahu bahwa sekarang ini ngopi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Betul. Gaya hidup dan ngopi juga kami melihat bahwa secara sosiologis ngopi ini juga menjadi sebuah tools untuk meningkatkan kohesi sosial. Dan ini sangat positif sekali. Artinya secara ekonomi juga bisa bisa bermanfaat, kemudian secara sosial juga bisa bermanfaat. Nah, kami melihat bahwa perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sudah bekerja jauh sebelumnya dan sekarang ini semakin besar. Nah, oleh karena itu kami menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini PSKL untuk bagaimana bersama-sama mengadakan festival kopi. Namanya kayaknya Festival Kopi Pesona Agroforestry. Nah, kalau dari media Indonesia sendiri kan tadi dari PSKL itu ada kegiatan-kegiatan kayak misalkan talk show, kemudian puisi dan lain sebagainya. Kalau dari media Indonesia sendiri dalam kegiatan selama 3 hari ini ada nggak kegiatan khusus dari media Indonesia? Semua kegiatan yang kami lakukan ini bergandengan tangan dengan KLHK seperti tadi lomba baca puisi dan video, kemudian juga menunggu sunset dan beberapa talkshow selalu kami bersama-sama dengan Kementerian dengan PSKL dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, yang menarik adalah bahwa tadi Pak Bambang ya Mbak Tita, yang menarik adalah mengenai lomba baca, tidak hanya baca tapi juga lomba baca menulis dan baca puisi. Itu ada 700 peserta. Ini membuktikan bahwa kalangan generasi Z, X, Y dan milenial itu ternyata masih cinta dunia sastra. Betul. Jadi tidak benar bahwa kalangan milenial kemudian juga kalangan yang di bawahnya X dan Z ini masih jauh dari sastra. Itu tidak benar Pak Bambang. Dan ternyata antusiasme generasi muda Indonesia ini dengan dunia sastra, wabil khusus sastra terkait dengan lingkungan hidup, ya tadi cerita soal kopi dan sebagainya, ini sangat besar sekali antusiasme mereka. Artinya bahwa ini bisa kita kembangkan karena pendidikan yang efektif ke depan itu adalah pendidikan yang memang basisnya adalah budaya. Nah, oleh karena itu ini luar biasa Pak Bambang. Kami mengapresiasi sambutan yang begitu hangat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersama-sama menggandeng festival kopi Pesona Agroforestry ini. Kalau dari Pak Bambang sendiri setelah 3 hari kegiatan berlangsung festival Pesona ini khususnya kopi Agroforestry, melihat antusias mungkin nggak hanya dari kalangan orang tua tetapi anak-anak milenial itu seperti apa Pak? Ya tadi saya katakan kopi itu tidak hanya untuk orang tua. Iya betul. Kemudian yang paling penting ternyata sekarang ada kaum milenial pun sudah bergerak. Tadi
misalkan seperti lomba barista, Ya. dan kita juga umumkan tadi kan. Dan yang paling menarik tadi dari Pak Ade tadi, lomba puisi. Ternyata generasi yang lebih kecil lagi itu juga ternyata tidak hanya mencintai kopi, tapi juga mencintai budayanya kan budayanya. Jadi saya pikir memang kopi itu adalah perekat ya Pak. Ya. Tidak hanya perekat tua muda, tapi juga dengan segelas kopi kayaknya semua persoalan bisa kita bicarain dan ada jalan keluarnya. Ya seperti menunggu sunset, relax, tapi apa namanya, informasinya sangat luar biasa. Kemarin saya mengikuti misalkan seperti pasar digital dari Kemeninfo, itu luar biasa. Kemudian ada masalah bicara isu yang lainnya ya, itu juga saya pikir sangat luar biasa. Jadi intinya adalah memang kita harus bergandeng tangan gitu ya, dari sisi public private people partnership, dan itu direkat oleh media gitu ya, media, dan itu hasilnya tentu luar biasa. Hari ini saya lihat pemberitaan satu lembar, kemudian yang digitalnya membludak di mana-mana gitu. Di televisi juga sama, saya melihat rekaman-rekaman yang sangat luar biasa. Jadi jejak digital itu akan menjadi catatan yang sangat berharga untuk kita Pak, dan untuk memajukan perhutanan sosial ke depannya. Itu Mbak Satu Tita. yang paling menarik nih hasil dari kegiatan selama 3 hari yang saya lihat nih Pak, yaitu Seller Meet Buyer. Bisa mungkin dijelaskan kepada sobat-sobat hijau apa sih hasil dari kegiatan Seller Meet Buyer itu? Ya, tadi sudah saya laporkan di penutupan bahwa ada yang gold sama platinum karena orientasinya sudah ekspor dan nasional Pak. Yang tadi yang kita undang adalah KUPS, Kopi Agroforestry, yang kategorinya adalah gold dan platinum. Jadi paling tidak kita bisa mempertemukan potensi pasarnya. Ya, tadi cerita dari eksportirnya misalkan. Masalah 4K. Kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kantongnya, price-nya kan gitu ya. Itu sudah dijelaskan tadi sama Bapak itu. Ya, jadi dan yang paling penting itu ikatannya adalah masalah integritasnya. Apa yang kita janjikan kualitas ini, itulah yang barangkali yang harus dipenuhi. Sekali customer kecewa, itu dia tidak akan beli lagi. Jadi memang ada pepatah yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Dan ada juga yang PMO dari branding dari restoran Padang. Kalau Anda puas, beritahu kawan. Kalau tidak puas, beritahu kami. Itu kurang lebihnya. Jadi tadi alhamdulillah saya pikir ada kesepakatan Pak ya mengenai potensi kerjasama, bahwa memang benar petani kita memang perlu ditingkatkan supaya produk-produknya itu memenuhi standar internasional. Nah, melalui pendampingan tadi harapannya 4K-nya itu bisa dipenuhi sehingga kepuasan di tingkat customer-nya itu terjadi dan keberlanjutannya itu bisa dijaga. Jadi kegiatan ini tidak hanya sekedar pameran terkait dengan hasil perhutanan sosial ya Sobat Hijau, tapi ternyata memberikan edukasi nih bagaimana caranya, strategi yang diberikan agar hasil dari perhutanan sosial ini bisa go internasional lagi dan marketingnya jauh lebih besar lagi. Nah, kalau Bapak sendiri nih melihat 3 hari kegiatan ini, 3 kata dong untuk kegiatan pesona. Yang pertama, festival kopi luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, saya ingin memberikan catatan begini, agak panjang ya. Ya boleh, 3 kalimat deh kalau begitu. Nah, festival kopi yang sekarang ini dalam rangka ulang tahun ke-52 Indonesia ini berbeda dari yang sebelumnya. Betul. Kalau sekarang kami bergandengan tangan dengan Kementerian, dengan KLHK, ini boleh dikatakan festival kopi sapu jagat ini Pak. Sapu jagat. Sapu jagatnya di mana? Sapu jagatnya itu adalah dari hulu sampai hilir tuntas masalah kopi ini. Nah, misalnya masyarakat atau pengunjung yang datang kemari, dia bisa bertanya bagaimana memilih kopi yang baik, bibit kopi yang baik, bagaimana cara menanamnya, kandungan air berapa di situ, pencahayaannya bagaimana. Itu mulai dari pembibitan, penyemaian sampai pemetikan, kemudian pengolahan, kemudian packagingnya. Kemudian bagaimana mengolahnya, menghadirkannya, misalnya menyajikannya, itu lengkap. Dan yang lebih penting lagi adalah marketingnya. Jadi jangan sampai kemudian apa yang sudah diproduksi, ditanam, diolah, ya, kemudian sampai di packaging ini tidak bisa dijual. Nah, ini diberikan solusi bagaimana menjualnya tidak hanya
pasar dalam negeri tapi juga pasar luar negeri. Ada beberapa tadi pengusaha-pengusaha kopi yang memang sudah go internasional. Betul. Itu ternyata memang itu bisa diikuti oleh siapapun. Yang paling penting adalah kesungguhan. Jauh lebih dari itu adalah kualitas. Jadi kualitas kopi harus harus betul-betul terjamin. Nah, dalam festival kopi kali ini dihadirkan seperti itu. Jadi dari hulu sampai hilir tuntas di sini terkait dengan kopi. Oleh karena itu Pak Bambang, kami mohon izin ke depannya kami ingin bekerja sama untuk yang lebih besar lagi, dan kami mendoakan, berharap semua petani dan stakeholder yang terkait dengan perhutanan sosial terus mengembangkan kopi dan budidaya lainnya, karena nilainya sangat positif sekali. Seperti Sekalian deh harapan untuk para petani kopi khususnya di Indonesia. Harapan untuk petani kopi di Indonesia ini maju terus, pantang mundur, karena kopi adalah warisan nenek moyang. Betul. Ini harus kita lestarikan, dan tidak hanya warisan nenek moyang tapi juga masa depan Indonesia. Betul. Jadi masa depan Indonesia salah satunya adalah ada di industri kopi ini. Kalau dari Pak Bambang sendiri ke depannya kira-kira apa sih yang akan dilakukan the next Festival Pesona ini setelah kegiatan ini? Ya, baik. Jadi yang paling penting adalah tadi pantang mundur, maju pantang mundur. Kemudian nilai tambahnya kita ambil untuk petaninya. Iya, betul. Supaya petaninya lebih sejahtera. Itu kuncinya. Dan yang kedua, kolaborasi, Pak. Saya pikir kolaborasi itu mudah diucapkan, tapi tantangannya itu diimplementasikan. Dan kita melihat 3 hari ini luar biasa, Pak ya. Kolaborasi kita luar biasa. Jadi media dengan visinya tadi, kita punya visi, saya pikir ketemu karena tujuannya sama gitu ya. Memberitakan kepada publik untuk meningkatkan kepedulian kepada petani kita dari hulu sampai hilirnya. Jadi saya pikir platformnya sama. Jadi kita teruskan kolaborasi itu. Oke deh. Luar biasa Sobat Hijau, intinya dari kegiatan 3 hari Festival Pesona ini satu kalimat itu, yaitu the most important thing is collaboration. Hand in hand and helping each other. Jadi tanpa kolaborasi, perhutanan sosial tentunya tidak akan lebih maju lagi. Terima kasih yang telah menyaksikan podcast Ngopi Sore kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang sudah meluangkan waktu, Pak Alwi juga sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita luar biasa hari ini bisa menjadi motivasi dan semangat untuk kita semua Sobat Hijau di luar sana. Saya Tita Kamila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.